Selamat pagi teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit memaparkan tentang materi saya yang kemarin terpenuhi dalam tentang materi saya makal bumi antariksa yang berjudul Long and Short Wavelength atau penguatan panjang dan panjang gelombang pendek. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja. Di dalam judul saya ini ada beberapa materi. Yang pertama itu adalah sentimeter pengamatan. Kedua ada molekul di luar angkasa. Ketiga ada radiasi inframerah dari debu. Keempat ada sinar X dari media antar bintang. Dan kelima ada pengamatan ultraviolet dari media antar bintang. Oke, kita akan masuk ke sebelum pertama dulu kita harus tahu dulu karena ini berkaitan dengan medium antar bintang. Kita akan mengulang kembali medium antar bintang apa sih? Dalam astronomi itu medium antar bintang atau dalam bahasa Inggrisnya interstellar atau disingkat dengan ISM adalah materi dari kandungan energi yang terdapat di antara bintang-bintang. Jadi itu matahari dengan bintang lain misalnya kayak apa Centauri atau Centauri misalnya kan, antara bintang itu pasti ada namanya materi atau zat tertentu yang bahkan ilmuwan nggak tahu, mereka nyebutnya dengan dark matter atau materi gelap. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu adalah sentimeter pengamatan. Oke, hidrogen netral Fl Oching di ruang angkasa dapat memancarkan elektromagnetik dengan panjang gelombang 21 cm. Ini radiasi 21 meter memungkinkan para astronom radio untuk memetakan distribusi hidrogen di seluruh galaksi kita. Nah, dapat dilihat dalam makalah bahwasanya keberadaan radiasi 20 cm diprediksi secara teoritis pada tahun 1940-an oleh H.C. van der Waals, tapi tidak terdeteksi hingga 1951. Karena muatan pada proton positif dan muatan pada elektron negatif, dua bagian yang berlawanan polaritas ketika partikel berputar ke arah yang sama jika berputar ke arah yang berlawanan pada selaras. Nah, mungkin agak bingung juga, tapi saya sendiri juga bingung. Silakan nanti dipelajari kembali. Nah, keberadaan radiasi 21 cm ini itu diprediksi secara teoritis, tetapi tidak dapat diprediksi dengan percobaan laboratorium. Dari dua tingkat energi berjarak dekat, yang atas adalah metastable. Begitu sebuah elektron tertangkap di tingkat energi atas, ia akan menyala rata-rata. Tinggal di sana selama 11 juta tahun sebelum secara spontan menjatuhkan ke tingkat energi yang lebih rendah dan memancarkan foton dengan panjang gelombang 21 cm. Nah, atom-atom yang ada dalam gas itu dalam tabung laboratorium akan saling bertabrakan jutaan kali sedetik, sehingga tidak ada atom yang tetap tidak terganggu cukup lama untuk menghasilkan foton radiasi 20 cm. Namun, tetapi atom di ruang angkasa itu bertabrakan jauh lebih jarang. Beberapa berhasil memancarkan radiasi 21 cm. Itu sebabnya keberadaan radiasi 21 cm itu baru dikonfirmasikan secara observasi oleh para astronom radio yang mendeteksi itu berasal dari awan hidrogen netral di ruang angkasa. Berarti sejarahnya panjang banget. Kenapa kok dia bisa jadi 21 cm ya? Oke, masuk ke materi kedua, yaitu molekul di luar angkasa. Pasti penasaran sih, di luar angkasa itu kan gelap ya, tapi apa sih molekul yang ada di sana? Oke. Teleskop radio juga dapat mendeteksi radiasi dari berbagai molekul di media antar bintang. Suatu molekul dapat menyimpan energi dalam sejumlah cara yang berbeda. Nah, contohnya, molekul dapat berputar secara berbeda tingkat, atau atom dalam molekul itu dapat bergetar seolah-olah mereka terkait bersama oleh mata air yang kecil. Jika sebuah molekul mengalami tabrakan atau menyerap sebuah foton, ini ada molekul yang bertabrakan, akhirnya dia menyerap ada foton diserapnya. Nah, dapat bersemangat untuk bergetar dan memutar beberapa keadaannya. Artinya, jika molekul itu bertabrakan dan menghisap foton, maka di dalam molekul itu tuh akan kembalinya energi yang lebih rendah, nyatakan dengan cepat, dan energi yang rendah cepat dan memancarkan energi berlebih tersebut sebagai foton. Ini tingkat energi yang berjarak dekat, sehingga foton yang dipancarkan itu biasanya memiliki energi rendah dan jatuh di radio atau bagian inframerah. Nah, ini kalau di luar angkasa sangat banyak sekali, sangat di luar dugaan. Nah, sayangnya ini ya,
Untuk para astronom, molekul hidrogen atau H2 itu sulit dideteksi dalam jauh ultraviolet. Molekul hidrogen dapat dideteksi oleh foton yang diserapnya. Jadi para astronom nggak bisa deteksi adanya atom hidrogen. Paling kita tahu itu luar angkasa ada hidrogen ya kan. Nah, hidrogen itu bisa kita deteksi apabila hidrogen itu menyerap sebuah foton. Sebuah foton diserap oleh atom hidrogen itu baru terdeteksi. Nah, tapi pengamatan ini harus dibuat oleh teleskop khusus di luar angkasa. Nah, saatnya di angkasa teleskop Hubble yang sekarang udah digantikan menjadi teleskop James. Nah, oke. Awan gas itu cukup padat untuk membentuk molekul hidrogen, juga membentuk jumlah kecil molekul lain, dan banyak dari molekul itu adalah penghasil energi radio yang baik. Sebuah awan molekul adalah wilayah medium antar bintang dan cukup padat untuk membentuk molekul. Hampir 100 molekul yang berbeda telah terdeteksi. Nah, detailnya itu bisa dilihat dalam makalah saya ya. Nah, salah satu molekul yang paling penting itu dari medium antar bintang, dari jarak antar luar angkasa itu adalah karbon monoksida. Itu adalah molekul paling sering ditemukan karbon monoksida atau CO. Di bumi ini ada satu yang beracun yang keluar dari kipas mobil, tetapi di ruang itu adalah emitor yang sangat baik. Nah, karbon monoksida apabila berada di bumi itu sangat beracun bagi manusia apabila terpapar terlalu banyak. Tapi saat karbon monoksida berada di luar angkasa, itu justru akan membantu para astronom karena dia itu sebagai emitor yang baik dan energi radio yang panjang, dapat medium radio, sinyal radio gitu. Nah, oke, selanjutnya itu materi yang ketiga, radiasi inframerah dari debu. Debu saja bisa memancarkan radiasi inframerah. Wow. Nah, debu dalam medium antar bintang itu hanya sekitar 1%. Jangan salah, berarti di luar angkasa itu ada debu ya, dari total masanya. Dan pada suhu 100 Kelvin atau 143 derajat Celcius atau kurang sekitar itulah, itu sangat dingin. Namun demikian mudah dideteksi. minus 143 derajat Celcius atas 100 Kelvin. Nah, itu kan sangat dingin tuh. Dan namun demikian mudah dideteksi pada inframerah panjang gelombang. Untuk melihat bagaimana debu dingin semacam itu dapat memancarkan banyak energi, pertimbangkan eksperimen sederhana dengan debu dalam imajinasi awal molekul raksasa. Demi perhitungan cepat, anggaplah itu molekul raksasa cloud atau molekul raksasa awan ya. Dalam bahasa Inggris itu cloud memiliki massa sekitar 100.000 massa matahari. Hanya 1% massa itu adalah debu. Jadi semua debu di awan berjumlah massa 1000 massa matahari. Jika semua debu itu dikumpulkan menjadi satu bola, maka itu akan sekitar 10 kali lipat diameter matahari. Wow. Dan luas permukaannya itu sekitar 100 kali dari matahari. Wow. Sebenarnya awan itu mengandung lebih dari 1 miliar triliun bintik-bintik debu. Masing-masing sekitar 0,005 mm diameternya. Luas permukaan total debu adalah sekitar 1029 kali luas permukaan matahari. Ketika materi baru saja dibagi menjadi debu, ia memiliki area permukaan yang sangat luas. Wow, sangat luar biasa berarti debu jika dikumpulkan kan. Nah, meski medium antar bintang ini debu itu jauh lebih dingin daripada matahari, ingat debu ini suhunya adalah minus 143 derajat Celcius, area permukaannya itu yang luas dapat memancarkan jumlah besar radiasi inframerah. Pada tahun 1983, satelit astronomi memetakan langit panjang gelombang inframerah. Seperti yang Anda harapkan, debu paling tebal di mana gas paling tebal. Pengamatan semacam itu menunjukkan hal itu gas dan debu. Nah, dewan molekul tidak seragam, tetapi agak sangat tebal, sulam dan didorong dan dipelintir oleh tekanan radiasi dari bintang yang panas. Nah, oke, selanjutnya itu adalah sinar X dari media antar bintang. Diproduksi oleh suhu tinggi, maksudnya sinar X ini dihasilkan oleh bagian-bagian tertentu dari media antar bintang. Teleskop sinar X di atas atmosfer bumi telah terdeteksi sinar X dari bagian-bagian medium antar bintang dengan suhu yang sangat tinggi. Gas ini disebut dengan gas koronal karena ia memiliki suhu 106 Kelvin atau bahkan lebih tinggi lagi, bisa sampai sekitar 200 Kelvin. Itu sekitar berapa Celcius ya? Namun demikian,
Pengecualian yang diketahui, awan antar bintang mati dekat matahari memiliki tekanan lebih dari 20 kali lebih kecil dari tekanan gas koron tetangganya. Perbedaan seperti itu dalam tekanan tidak dipahami dengan baik. Gas koronal tampaknya berasal ketika bintang masif meledak hebat dengan apa yang oleh astronom disebut dengan supernova. Jadi ada sebuah bintang meledak, ada disebut supernova. Atau bisa dengan awan antar bintang, itu supernova awan bintang. Meskipun mereka jarang, ledakan seperti itu sangat banyak gas panas ke arah luar dalam mengembangkan kerang. Gas mengalir sangat panas. Bintang muda juga dapat menambah gas koronalnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah pengamatan ultraviolet dari media antar bintang. Ketika satelit ekstrim ultraviolet explorer UAV dimasukkan ke orbit bumi pada tahun 1992, ia menemukan bahwa antar bintang itu sedang hanya sebagian mendung. Sementara beberapa daerah dipenuhi dengan awan hidrogen netral dan begitu juga yang buram. Dengan cara ini, pengamatan ultraviolet dikombinasikan dengan sinar X. Pengamatan menunjukkan bahwa daerah itu tampaknya dingin dan kosong, antara bintang-bintang dipenuhi dengan campuran kompleks berkembang gas panas dan dingin. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah mau mendengarkan. Mungkin kurang jelas ya. Bisa nanti dibaca lagi di makalahnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Oke.